Time to rest, darling. Let's put this away. Pada abad ke-13 terjadi pertumpahan darah dan menyebabkan rakyat yang tersisa melarikan diri ke pegunungan Karpatian. Mereka pun memulai kehidupan baru, tinggal di sebuah desa kecil yang penuh dengan kedamaian. Kisah ini berpaku pada keluarga kecil Jakar Bakut. Dia merupakan pemimpin desa Tuklia yang mempunyai istri bernama Rada dan dikaruniai dua putra yakni Ivan dan Maxim. Sedari kecil, mereka menjadi kakak adik yang sangat akur. Ivan sering mengajari Maxim latihan dan hidup sehari-hari dengan berburu di hutan. Keadaan memaksa mereka untuk bisa bertarung sedari kecil karena serangan dari pasukan Mongol bisa terjadi kapan saja. Setelah tumbuh dewasa, dikenalkan pula salah satu teman mereka yang bernama Petro. Dia merupakan tukang pembuat pisau dan berbagai senjata di desa. Sementara itu, Zakar mendapat laporan dari penduduk bahwa domba dan kandang kuda dibakar oleh Tugar Fulk, salah satu pemimpin kota Galix yang dikenal dengan sifat angkuhnya. Namun Zakar tak bisa memanggil Tugar seenaknya, kecuali harus melakukan pertemuan dewan. Memang pada masa itu, desanya dianggap miskin oleh para petinggi. Dengan berdalih membantu perburuan beruang di perkebunan Tugar, Zakar menyuruh Maxim memimpin perburuan agar dapat meminta Tugar datang ke pertemuan di desa berikutnya. Maka keesokan pagi, Maxim dan Ivan memimpin Tugar dan gerombolan anak buahnya untuk melakukan perburuan. Hingga setelah memutuskan berjalan kaki, seorang wanita tiba-tiba datang mengejutkannya. Dia adalah Miroslava, putri sematawayang dari Tugar, yang dikenal dengan parasnya yang cantik dan menawan. Miro yang memang senang dengan kebebasan memutuskan untuk berburu seorang diri tanpa ia tahu bahwa ia menginjak sebuah lubang dan jatuh ke dalamnya. Karena terlalu tinggi untuk naik ke atas, Miro membunyikan suara sebagai kode bahwa ia membutuhkan bantuan. Maxim dan Ivan yang memang mendengarnya langsung bergerak untuk membantu dan memanggil yang lainnya. Namun ternyata suara yang Miro timbulkan memancing binatang lain bangun dari tidur panjangnya. Bahwa beruang yang selama ini hendak diburu justru perlahan mendekat hingga ia langsung mencari tempat bersembunyi. Detik demi detik berlalu, berkat penciuman tajamnya, beruang itu mengetahui keberadaannya dan hampir menerkamnya. Ia pun berusaha melawannya, hingga tiba-tiba Maxim datang membantunya melawan beruang tersebut hingga tewas. Mereka pun berhasil selamat dari maut, di mana Miro mengajaknya berkenalan lebih dulu. Dan Maxim mengaku bahwa tujuan perburuannya untuk membawa Tugar pergi ke desa Tuklia. Kemudian Ivan pun datang menyelamatkan mereka, di mana saat di atas ada pula Tugar dan para ajudannya, yang langsung mengajak Miro pergi tanpa mengucapkan terima kasih. Miro pun berkata jika tanpa ada Maxim, mungkin ia sudah tewas dimakan seekor beruang. Sang ayah pun langsung bertanya apa yang Maxim inginkan, namun Maxim tak menginginkan imbalan, selain meminta Tugar datang ke desa Tuklia dan menyelesaikan musyawarah dengan para penduduk desa. Jelas ia menolaknya mentah-mentah karena tak sudi bertemu dengan penduduk yang ia anggap miskin dan berbeda kasta. Namun Maxim berhasil membuat dia menyetujuinya. Tiba di tempat tinggalnya, Miro tak dibebaskan begitu saja. Sang ayah mengurungnya di kamar dan tidak boleh melakukan aktivitas yang berbahaya. Hingga ia pun dibuat terkejut saat Maxim datang menyusup lewat loteng di kamarnya. Entah berani atau nekat, Maxim menyusup hanya ingin mengundangnya untuk datang ke festival di desa. Dan karena perbuatannya berhasil membuat Miro terkesan, ia pun menerima ajakannya dan keluar secara diam-diam. Tiba di acara festival, Maxim mengenalkan Miro dengan ayah dan ibunya, serta pamannya yang menyambutnya dengan hangat. Mereka menikmati waktu berdua dengan menceritakan keluarga masing-masing, di mana Maxim juga memberitahu asal-muasal batu besar yang berada di bendungan, bahwa batu itu merupakan raksasa bijaksana yang dikutuk Dewi Kematian untuk melindungi lembah mereka. Keesokan pagi setelah mengantar Miro pulang, sang ibu, paman, juga kakak ipar berangkat ke kota Korhun untuk mengadakan pertemuan dengan berbagai desa. Sementara Maxim kembali ke hutan untuk berburu bersama Petro dan kakaknya. Namun saat di perjalanan, tiba-tiba mereka diserang oleh seseorang tanpa sebab yang jelas.
Ternyata dia adalah salah satu penduduk Tuklia yang berangkat bersama sang ibu. Ia sangat terpukul saat menceritakan jika ia melihat iblis berkuda yang membakar desa dan menghabisi seluruh orang yang berada di sana. Mengetahui bahwa ibu dan istrinya juga ikut serta, Ivan langsung menyuruhnya kembali ke Tuklia untuk melaporkan pada sang ayah. Sementara mereka bertiga lanjut berangkat ke desa Korhun dan melihat jika desa sudah hancur dan banyak korban jiwa. Sang paman juga sudah dalam kondisi sekarat dan sempat mengucap sebaris informasi bahwa ibunya dibawa oleh sekelompok pasukan yang tidak jauh dari sini. Tiba di sebuah tempat, mereka menyelinap untuk menyelamatkan orang-orang yang disandra, di mana penjahat yang dimaksud sedang membunuh penduduk dengan cara yang keji, yakni memanahnya. Mereka pun cepat bergerak saat sang ibu dipindahkan oleh penjaga. Maxim bertugas menyelamatkan ibunya, sementara Ivan dan Petro mengambil alih untuk membukakan pintu penjara. Kemudian Rada diikat bersama seorang pria bernama Bohun dan siap menjadi mangsa selanjutnya. Saat itulah Ivan memanah penjaga dan langsung menyelamatkan penduduk desa. Begitupun Maxim yang menyerang penjahat tersebut sampai terkapar, di mana ia langsung menyelamatkan ibunya. Namun saat hendak pergi, penjahat kembali bangkit menyerang hingga ia terlibat pertarungan dan berujung membunuhnya. Ivan pun segera membawa ibunya lebih dulu, sementara Maxim menyelamatkan Bohun dan melupakan satu hal, bahwa kalung yang dipakai sempat terampas dan akan memulai sebuah petaka. Mereka pun lekas pergi meninggalkan desa, di mana mereka terus dikejar hingga berhasil bersembunyi di dalam goa. Namun naas, kondisi Rada sekarat karena luka sayatan di perutnya. Ia pun hanya mampu bertahan dalam beberapa menit sebelum kesadaran merenggutnya. Maxim. Keesokan pagi, Raja Khan dari Kekaisaran Mongolia menemukan jasad putranya yang telah terbujur kaku. Perasaannya hancur saat mengetahui putranya dibunuh seseorang, dan tak sengaja ia menemukan sebuah kalung dalam genggaman anaknya. Setelah membawa mayat sang ibu dan melakukan pemakaman, Tugar datang sesuai undangan kemarin. Namun bukan untuk musyawarah seperti kesepakatan sebelumnya, melainkan untuk mengusir penduduk lantaran tanah ini diakui sebagai milik mereka. Padahal sebelumnya, perjanjian itu hanya ditandatangani oleh satu pihak saja. Maka dari itu, Zakar menantangnya untuk membuat kesepakatan baru, yakni jika Tugar bisa menang dalam pertarungan, maka penduduk Tuklia akan mengikuti aturannya, dan putranya akan dipekerjakan di rumahnya. Dan jika kalah, Tugar harus mengumpulkan pasukan Galis untuk bersatu bersamanya bertempur melawan pasukan Mongol. Maxim pun mengajukan diri untuk bertarung, di mana Ivan sangat mendukungnya dan menyerahkan kalung keberuntungannya. Berbekal 2 buah kapak, Maxim memanfaatkan tubuh mereka yang jauh berbeda hingga serangan beberapa kali mengenai musuh. Pukulan yang ia layangkan selalu tepat sasaran hingga berhasil memenangkan pertarungan. Namun setelah itu, Tugar justru mengingkari janjinya sendiri, di mana Zakar menganggapnya prajurit yang pengecut, hingga ia menyetujui akan bahu-membahu bersama pasukan Tuklia. Di sisi lain, Raja Khan berencana ke Gunung Karpatian untuk membalaskan dendam atas nama putranya. Ia pun mengancam Tugar lewat Miro untuk memberitahu siapa yang memiliki kalung ini sebenarnya. Tak lama kemudian, ajudan Tugar melaporkan bahwa mereka tak bisa menahan pasukan Mongol yang sudah mendekat ke desa Tuklia. Mereka pun bersiaga dalam posisi dan melihat bahwa banyak prajurit yang sudah berguguran. Namun ternyata itu hanya sebuah jebakan semata, bahwa Tugar mengkhianati mereka. Pertempuran pun langsung terjadi. Mereka disergap oleh pasukan dari berbagai sisi. Hingga saat desakan itu tak mampu lagi mereka bendung, Maxim mengajak mereka untuk bersembunyi ke dalam rumah. Namun sayangnya, anak panah menembus tubuh Bohun hingga Petro pun membantu untuk mengeluarkannya. Setelah itu, Tugar menyampaikan jika Raja Khan akan terus mengejar mereka sampai mereka mati di tangannya. Bahkan Tugar masih berani berucap jika ia berada di pihak penduduk Tuklia, di mana hal itu sudah tidak dipercaya lagi oleh mereka. Hal tersebut membuat Tugar memerintahkan pasukan untuk membakar mereka. Anak panah perlahan dilemparkan dan langsung membakar rumah yang mereka tempati.
Seketika api membesar dan langsung memenuhi ruangan tersebut. Namun Maxim tak kehabisan akal, melainkan berencana untuk keluar selagi asap masih membesar. Mereka pun langsung menyerang bersamaan, mengejutkan pasukan musuh yang belum siap untuk bertempur. Mereka terus menghabisi satu persatu musuh, hingga Maxim kembali menghadapi ajudan Tugar untuk yang kedua kali. Dan kali ini, Maxim kembali mengalahkannya. Begitupun yang lainnya, berhasil menumbangkan pasukan dan segera beranjak saat itu juga. Your men are Tuklian. Fight beside us. Kemudian ketika sampai di hutan, Maxim nekat menghampiri rajakan yang siap membidiknya. Namun belum itu terjadi, ia melemparkan kapaknya hingga anak panah meleset mengenai sang kakak. Hal tersebut membuat Tugar bergerak menghujani pasukan Maxim dengan menggunakan panah api. Namun tidak disangka-sangka, Miro datang menghadang perbuatan tersebut. Ia menyatakan bahwa tidak lagi memihak dengan sang ayah. Lepas dari itu, Rajakan mengancam Tugar akan membawa pasukan ke puncak Karpatian dan membakar semua yang berharga baginya, termasuk putri semata wayangnya. Itu semakin menegaskan posisi Tugar selama ini bukanlah apa-apa di mata sang raja. Sementara itu, Maxim dan lainnya sudah tiba di desa, di mana ia harus kembali kehilangan satu orang tercinta setelah ibunya, yakni Ivan yang terkena racun mematikan lewat panah. Ia tewas meninggalkan kesedihan bagi keluarganya, terkhusus anak dan istrinya. Keluar dengan perasaan hancur, Maxim marah saat mengetahui Miro menyusulnya. Namun pada akhirnya, ia tak bisa mengelak bahwa kedatangan Miro sangatlah ia butuhkan. Kemudian Jakar pun mulai mengumpulkan penduduk dan segenap pasukan. Ia berencana untuk pergi meninggalkan Tuklia dan merobohkan bendungan saat pasukan Mongol mengejar. Itu menjadi satu-satunya cara agar mereka terbebas selamanya dari pasukan Mongol. Dan rencana itu pun disetujui. Mereka akan berperang dan berjuang demi kebebasan mereka. Keesokan hari, ribuan pasukan Mongol tiba di Karpatian, di mana Maxim memimpin pasukan untuk membentuk barisan. Dan atas aba-aba darinya, mereka menarik tambang hingga jebakan langsung menumbangkan musuh. Pertempuran pun berlangsung semakin sengit, musuh maju dalam jumlah yang banyak, hingga mereka segera membuat garis pertahanan. Dan meskipun peralatan mereka jauh lebih kuno, pada akhirnya musuh dibuat mundur dan banyak yang berjatuhan. Pasukan Mongol pun melaporkan pada sang raja bahwa kekuatan satu orang setara dengan 10 orang. Namun Raja Kanta menerima kekalahan hingga ia merobek leher prajuritnya. Perintah pun beralih ia serahkan kepada Tugar. Sementara itu, warga desa telah berkemas untuk meninggalkan Tuklia. Namun di tengah situasi genting pun, Maxim sempat-sempatnya menyelamatkan seorang anak kecil dan memilih menghadang serangan di desa selagi pasukan menghancurkan bendungan. Namun ternyata Tugar sudah mempersiapkan cara untuk menangkapnya. Maka setelah ditangkap hidup-hidup, Raja Khan tidak langsung membunuhnya, melainkan membiarkan Maxim hidup untuk melihat hancurnya desa dan orang-orang tersayangnya. Sementara itu, Zakar yang mengetahui Maxim tertangkap, tetap memerintahkan pasukan untuk menghancurkan batu bendungan. Namun selain kekuatan yang tak cukup besar, mereka juga tak cukup waktu sampai pasukan Mongol menyerbu, di mana musuh tidak membiarkan rencana Jakar terlaksana hingga mereka mengerahkan anak panah dan berhasil menggagalkan rencananya. Serangan pun kembali dikerahkan. Kali ini busur panah berhasil mengenai Jakar hingga Miro harus menyelamatkannya. Ia pun kembali keluar untuk membantu penyerangan. Bahkan Bohon juga turun untuk meneruskan dendam yang belum selesai. Selama itu pula pasukan berusaha menarik tambang sekuat tenaga.
Hingga saat Rajakan semakin mendekat, pasukan kembali dikerahkan untuk menyerang. Namun kali ini Petro berhasil menarik batu seorang diri hingga bendungan pun hancur menghantamnya dan seluruh pasukan yang berada di sana. Dalam hitungan detik, tsunami kecil menghempas mereka hingga sang raja dan Tugar menyelamatkan diri dengan naik ke batu. Sayangnya, meski sudah dihajar oleh debit air, sang raja masih hidup dengan 2 orang prajuritnya, serta Tugar yang menyelamatkan Maxim. Sementara Miro berhasil menyelamatkan Zakar bersama dengan kakak ipar dan Bohun. Lantas Tugar pun memberi penawaran, jika Zakar memberinya jalan maka ia akan mengampuni putranya. Namun Zakar membalasnya dengan melemparkan panah, hingga Raja akan memerintahkan untuk segera membunuh Maxim. Saat pedang hampir dilayangkan, Tugar justru membebaskan ikatan yang mengikat Maxim dan melawan 2 ajudan hingga mereka tewas. Ia juga hendak membunuh Rajakan, namun ia dikalahkan dan ditendang begitu saja. Pedang yang sempat ia lempar pun Maxim gunakan untuk melawannya. Sementara Miro tak bisa melakukan apa-apa saat Maxim diserang berkali-kali dan hampir dikalahkan. Ia pun tak menyerah begitu saja, melainkan kembali bangkit dan menusuk Rajakan untuk membayar kematian penduduk dan keluarganya. Tak lama kemudian, sang ayah tidak bisa diselamatkan. Ia menitipkan Maxim pada Miro sebelum menghembuskan napas terakhirnya. Meskipun mereka dianggap berasal dari keluarga kasta yang rendah, Maxim berhasil membuktikan bahwa kasta bukanlah pemisah. Karena yang terpenting, bersatunya seluruh pasukan agar bisa mencapai kebebasan yang sebenarnya. Saya akhiri pembahasan kali ini dan sampai berjumpa lagi.